kami akan mempresentasikan tugas mereview jurnal tugas kelompok Hukum Perdata Internasional dari kelas A1 semester 5 Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Daftar isinya, yang pertama ada anggota kelompok, yang kedua adalah latar belakang jurnal, yang ketiga rumusan masalah jurnal-jurnal, yang keempat tujuan dari jurnal-jurnal tersebut, yang terakhir kesimpulan. Sini anggota kelompok saya ada Aidelia Agustina, Aldila Ilham Fatah, Atayla Fabian Nadif, dan saya sendiri Sari Dwi Lestari. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu judul jurnal, yaitu pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional, kewajiban dan pelaksanaannya di Pengadilan Indonesia, yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Mbak Adel. Yang pertama adalah latar belakang. Pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional, kewajiban dan pelaksanaannya di Pengadilan Indonesia. Latar belakang jurnal ini berfokus pada perlunya penerapan hukum asing dalam konteks hukum perdata internasional atau HPI di Indonesia yang mencerminkan meningkatnya interaksi lintas negara dalam berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan internasional, investasi, dan hubungan antar individu. Di era globalisasi, banyak peristiwa perdata yang melibatkan unsur asing, seperti kontak internasional, perkawinan campuran, dan sengketa internasional, sehingga pengadilan seringkali harus menentukan hukum mana yang berlaku. Nah, latar belakangnya, dalam praktiknya, hakim-hakim di Indonesia seringkali mengabaikan elemen asing yang terdapat dalam kasus-kasus tersebut dan tetap menerapkan hukum nasional. Meskipun prinsip-prinsip HPI sebenarnya mengharuskan penggunaan hukum asing, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman dan sumber daya dalam menerapkan hukum asing, serta belum adanya kodifikasi yang memadai dalam HPI Indonesia. Yang kedua, jurnal ini disusun dengan latar belakang perlunya pembaruan dalam sistem hukum perdata internasional Indonesia agar lebih sesuai dengan praktik internasional, terutama dalam hal penerapan choice of law yang mengharuskan penggunaan hukum asing. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya pengesahan rancangan undang-undang HPI untuk mengatasi masalah-masalah dalam penerapan hukum asing oleh Pengadilan Indonesia. Dengan mengkaji regulasi, jurisprudensi, dan praktik pengadilan, jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum saat ini dan menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan penerapan hukum asing di Indonesia, seperti penyediaan akses yang lebih baik ke informasi hukum asing bagi para hakim dan pengembangan kerja sama internasional. Adapun rumusan masalah dari jurnal ini yang pertama, jika ketentuan choice of law dalam HPI Indonesia menunjuk pada pemakaian hukum asing, akankah hukum asing itu menjadi wajib untuk dipakai dalam memutuskan perkara perdata internasional? Kedua, apakah pengadilan di Indonesia telah memakai hukum asing sesuai ketentuan choice of law yang terdapat dalam peraturan perundangan, jurisprudensi, dan doktrin terkait HPI? Ketiga, bagaimana jalan keluar dari tidak dilaksanakannya kewajiban pemakaian hukum asing oleh pengadilan Indonesia? Nah, tujuan dari penelitian di jurnal ini mengulas tentang penggunaan hukum asing dalam hukum perdata internasional atau HPI di Indonesia, termasuk bagaimana hukum asing seharusnya diterapkan oleh pengadilan Indonesia dalam kasus-kasus dengan elemen asing. Poin pertama, mengulas penerapan hukum asing di pengadilan Indonesia dalam konteks hukum perdata internasional atau HPI, terutama dalam kasus-kasus yang mengandung unsur asing. Yang kedua, menganalisis tantangan yang dihadapi oleh pengadilan Indonesia dalam menerapkan hukum asing sesuai dengan aturan choice of law yang berlaku.
Hal ini mencakup analisis tentang bagaimana seringnya hakim di Indonesia mengabaikan hukum asing dan tetap menerapkan hukum nasional meskipun HPI Indonesia menunjuk pada hukum asing. Poin ketiga, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum perdata internasional Indonesia yang menyebabkan pengadilan tidak secara efektif menerapkan hukum asing, termasuk kurangnya sumber daya dan informasi yang tersedia bagi hakim untuk memahami dan menerapkan hukum asing. Yang terakhir, menawarkan solusi untuk memperbaiki penerapan hukum asing di pengadilan Indonesia seperti mendesak pengesahan RUU HPI agar aturan mengenai penerapan hukum asing lebih jelas dan terstruktur. Solusi yang lain diajukan termasuk pembentukan unit khusus di pengadilan untuk membantu hakim mendapatkan akses ke hukum asing dan meningkatkan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi tentang hukum asing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulannya adalah, pertama, pada prinsipnya ketentuan choice of law di dalam peraturan perundangan yang menunjuk pada pemakaian hukum asing adalah bersifat wajib atau mandatori. Karena pemakaian hukum asing bersifat wajib, maka hukum asing di dalam persidangan perdata dikategorikan sebagai hukum, bukan fakta, yang harus ditemukan, digali dan dipahami oleh hakim secara ex officio sesuai prinsip ius curia novit. Kedua, walau ketentuan Choice of Law (HPI) Indonesia mewajibkan pemakaian hukum asing, pengadilan Indonesia sering tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam kasus-kasus yang diuraikan di atas, ditemukan bahwa hakim Indonesia tidak melaksanakan ketentuan Choice of Law sesuai kaidah HPI Indonesia, mengabaikan unsur asing yang ada dalam perkara yang ditanganinya, dan dengan mudahnya menerapkan hukum Indonesia dalam perkara perdata internasional. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang perkaranya memiliki titik taut lebih dekat dengan hukum asing. Ketiga, untuk melaksanakan kewajiban pemakaian hukum asing, perlu dibuat suatu sistem yang mempermudah hakim-hakim di Indonesia untuk memperoleh informasi tentang hukum asing. Masing-masing pengadilan sampai Mahkamah Agung seharusnya memiliki unit tersendiri yang menyediakan akses ke hukum asing bagi para hakim. Demikian pula, perlu dipikirkan adanya kerjasama internasional antara MARI dan Mahkamah Agung atau pengadilan di negara-negara lain terkait pertukaran informasi hukum asing. Kesimpulan yang pertama, disimpulkan juga bahwa sudah saatnya Indonesia mengundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang dengan tegas mengatur ketentuan choice of law di bidang hukum keperdataan dan perniagaan, sehingga tidak ada alasan bagi pengadilan Indonesia untuk tidak melaksanakan ketentuan choice of law, termasuk yang menunjuk pada pemakaian hukum asing. Saat ini, karena sumber HPI Indonesia masih banyak yang didasarkan pada jurisprudensi dan doktrin yang dianggap tidak mengikat, terdapat kecenderungan pengadilan untuk mengabaikan ketentuan choice of law dan menerapkan hukum Indonesia lex fori pada berbagai perkara perdata internasional. Kesimpulan yang kedua, selanjutnya, diperlukan hakim-hakim yang mampu menjalankan prinsip ius curia novit dalam pemakaian hukum asing. Hakim-hakim terutama di Mahkamah Agung yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara perdata dengan unsur asing seharusnya dipilih dari hakim yang memiliki pengetahuan HPI yang memadai dan pengetahuan hukum yang sama dengan bidang perkara yang ditanganinya. Tidak seperti yang terjadi dalam kasus PT Indah Kiat Pulp and Paper (TBK) melawan Bank American National Trust Company et al. Dalam kasus ini, pihak kreditor asing di tingkat peninjauan kembali menyampaikan argumennya bahwa hakim di tingkat kasasi telah keliru dalam menerapkan hukum disebabkan latar belakang mereka yang adalah hakim agama. 5. Ketidakmampuan dan kekeliruan hakim Indonesia ini dapat merusak kredibilitas pengadilan Indonesia. Selanjutnya, ini adalah review jurnal tentang penerapan asas lex loci contractus dan lex causae terhadap perkara IPB dan Amerika dalam hukum perdata internasional. Latar belakang penelitian ini adalah tentang pentingnya peran asas-asas hukum dalam penyelesaian sengketa internasional, khususnya dalam kasus yang melibatkan pihak Indonesia atau IPB dan Amerika. Kasus ini muncul dari
transaksi pengiriman 800 ekor kera dari Indonesia ke Amerika untuk penelitian. Namun terjadi kendala selama perjalanan di Swiss, di mana seekor kera mengalami stres pasca melahirkan dan akhirnya disuntik mati oleh dokter IPB untuk menghindari stres pada kera lainnya. Dari peristiwa ini, pihak Amerika mengajukan gugatan terhadap IPB atas dasar prestasi atau ketidaksempurnaan prestasi yang dijanjikan, serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan IPB. Dalam menghadapi kasus ini, jurnal membahas penerapan dua asas utama dalam hukum perdana internasional, yaitu lex loci contractus atau hukum yang berlaku di tempat kontrak dibuat, dan lex causae, hukum yang berlaku berdasarkan pihak yang paling dominan dalam kontrak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Rizal. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana penerapan asas lex loci contractus dan lex causae dalam penyelesaian sengketa antara IPB dan pihak Amerika terkait pengiriman 800 ekor kera untuk penelitian. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus yang mengandung unsur asing, terutama dalam konteks hukum perdata internasional. Tujuan, mengetahui penerapan asas lex loci contractus dan lex causae dalam menyelesaikan sengketa antara IPB dan pihak Amerika terkait pengiriman 800 ekor kera untuk penelitian. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip hukum internasional dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus yang mengandung unsur asing, terutama dalam konteks hukum perdata internasional. Kesimpulan, penerapan asas lex loci contractus dan lex causae tentunya sudah efektif karena terbukti bahwa saat proses perkara diadakan, hukum yang digunakan sudah memenuhi teori kepastian hukum, di mana hukum Indonesia digunakan sesuai dengan penerapan asas dalam perjanjian yang ada antara IPB dan Amerika. Upaya hukum terhadap gugatan Amerika layangkan IPB berupa Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum karena menyuntik mati anak kera dan melumpuhkan induk kera harus dipertimbangkan. Pada dasarnya, di Indonesia, kera tidak lebih dari ekor hama yang populasinya sangat banyak. Meski di Amerika populasi kera sedang menyusut, namun dokter IPB menyuntik mati anak kera dan melumpuhkan induknya bukan karena kera sebagai hama, namun karena pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yaitu dokter IPB menyuntik mati anak kera karena rasa prihatin terhadap anak kera tersebut yang baru saja kehilangan induknya. Karena umumnya seekor anak binatang perlu 2-3 bulan ditemani induknya, sedangkan melumpuhkan induk kera dikarenakan rasa khawatir terhadap terjadinya stres pada kera lain karena menular. Perbuatan tersebut bukanlah melawan hukum, melainkan overmatch, di mana itu merupakan keadaan terpaksa yang memiliki pertimbangan secara matang. Overmatch sendiri diartikan sebagai seorang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa dan tidak dapat dipidana. Kemudian hukum yang digunakan dalam kelangsungan perkara antara IPB dan Amerika ialah hukum Indonesia. Hal tersebut jelas karena tempat dilaksanakan perjanjian di Indonesia, lex loci contractus, dan Indonesia sangat berperan besar atau menonjol dalam perjanjian tersebut. Terbukti dengan Indonesia yang harus merawat kera-kera tersebut sebelum dikirim ke Amerika, dan Indonesia bertugas untuk mengirim kera-kera tersebut ke Amerika. Maka dari itu dapat disimpulkan hukum Indonesia akan dipergunakan saat pelaksanaan proses perkara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.